berdoa. Mungkin ke depan. Mari kita bernyanyi ampar pisang 1 2 3. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji diulung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurukan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurukan. Nangan disutu, gigi dawa. Nangan disutu, gigi dawa. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Radiulillahi robba wa bislami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma wa amalan sholihah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, oke anak-anak ibu, kenapa hari ini kelas 5 dan kelas 6 digabung? Ada yang tahu? Nah, karena guru kelas 5 ada halangan hari ini tidak bisa datang. Jadi ibu gabungkan saja kelas 5 dengan kelas 6. Nah, nanti untuk materinya ibu akan bahas materi kelas 6 terlebih dahulu, baru ibu akan bahas di materi kelas 5. Walaupun dia berbeda, tapi nanti kita harus tetap fokus pada pelajaran kita masing-masing. Oke? Nah, oke anak-anak ibu, untuk kelas 5 di sini ada soal ibu beri dulu tugas, lalu kalian kerjakan, nanti baru kita bahas bersama. Kerjakan dengan tertib, jangan ada suaranya ya. Nah, untuk siswa ibu kelas 6 dibuka bukunya halaman 126. Sudah? Nah, di sini kita akan membahas peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan. Dimana setelah kita mempelajari ini nanti, kalian harus tahu bagaimana itu posisi antara matahari, bulan, dan bumi ketika. Oke, masih ingat apa itu rotasi bumi dan revolusi bumi? Apa, Putri? Bumi berputar pada porosnya. Revolusi bumi mengelilingi matahari. Ya. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya, sedangkan revolusi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Dibilangkan ini dia adalah bumi. Bumi ini berputar pada porosnya, di tempatnya dia, sedangkan dia kalau revolusi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Ini adalah matahari. Kira-kira seperti itu ya. Nah, itu perbedaan antara rotasi bumi dan revolusi bumi. Akibat ini semua, akibat gerakan atau perputaran ini, nanti akan ada dia namanya gerhana bulan. Nah, bagaimana posisi antara matahari, bumi, dan bulan ketika terjadi gerhana bulan total? Coba perhatikan di gambar ini. Posisi pertama adalah matahari, kedua bumi, dan yang ketiga adalah bulan. Nah, gerhana bulan ada dua macam, gerhana bulan total dan gerhana bulan bagian. Nah, gerhana bulan total adalah ketika posisi antara bumi, bulan, matahari, buminya berada di tengah-tengah. Jadi bumi ini menutupi cahaya matahari yang akan sampai ke bulan. Saya. Nah, oke anak-anak ibu, coba perhatikan video berikut ini. Nah, ini adalah proses terjadinya gerhana bulan sebagian dan gerhana bulan total. Bulan masuk pada penumbra, diawali dengan masuk ke penumbra atau bayangan samar bumi yang biasa belum bisa dilihat kecuali oleh para ahli. Nah, anak-anak sampai di sini paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, berarti sudah paham. Nah, sekarang ibu mau tanya, bagaimana yang dikatakan peristiwa gerhana bulan total? Itu bagaimana? Peristiwa gerhana bulan terjadi ketika posisi bumi di antara matahari dan bulan. Iya, ketika posisi bumi berada di antara matahari dan bulan, maka itu akan terjadi gerhana bulan total. Nah, oke.
kalian sesuai buku kelas 5. Mana tugasnya tadi dikumpulkan sama ibu? Oke, setelah ibu lihat-lihat, ada yang sudah mengerti, ada juga yang masih belum mengerti. Nah, di kelas 5 kita masuk ke menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran. Masih ingat campuran? Ibu. Kalau katanya campuran, operasi hitung campuran berarti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, Pembagian. dan ada nanti namanya dia tanda huruf. Coba perhatikan di depan ini. Di sini urutan pengerjaan operasi hitung campuran yang pertama dikerjakan terlebih dahulu dalam huruf. Lalu yang kedua nanti dia ada perkalian dan pembagian itu setingkat. Jadi kerjakan terlebih dahulu, lalu penjumlahan dan pengurangan itu setingkat. Maka dikerjakan bersama. Nah, untuk itu coba perhatikan di depan ini ada dia urutan operasi hitung campuran. Masih ingat tidak lagu Angkara Tapisa? Ibu. Coba kita nyanyikan ya dengan nada 1, 2, mulai. Urutan operasi hitung campuran ada 3. 1 tanda kurang, kedua tanda bagi, ketiga penjumlahan, juga pengurangan. Terus semuanya sama dihitung dari kiri. Ingat-ingat urutannya 1 sampai 3. Jangan sampai keliru, nanti salah konsep. Nah, ini saja dihafal pasti sudah bisa jangan operasi itu campuran. Yang pertama katanya kita harus memperhatikan tanda huruf ada atau tidak di dalam soal. Lalu yang kedua kali dan bagi. Lalu yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangannya. Oke, nah coba kita ambil satu contoh. Misalkan ya di sini ada 300 ditambah dalam kurung 20 dikali 20. Nah, di sini ada penjumlahan, ada perkalian dan ada tanda kurung. Yang mana lebih dulu dikerjakan? Tanda kurung. Yang di dalam kurung terlebih dahulu. Maka ini tetap ya posisinya berarti 20 dikali 20. 400. Ya pintar sekali. Tinggal menjumlahkan hasilnya berapa? 7. 700. Tuh. Bisa ya? Nah, coba anak-anak kelas 5 perhatikan ada soal di bawah ya, di depan ada perkalian, ada pengurangan, pembagian dan juga penjumlahan. Yang mana lebih dulu dikerjakan? Perkalian. Berarti 400 dikali 16 berapa? 6.500. 6.400 dikurang 19 bagi 30. 7.770. Ditambah 1.400, tinggal kita kurangkan lalu kita jumlahkan berapa kira-kira? 7.770. 7.770. Oke, nah ini dia. Jadi kalau operasi hitung campuran kita harus tahu dulu yang mana lebih dulu kita kerjakan. Maka ingat lagu tadi supaya lebih paham. Oke, nah di sini ibu ada banyak soal lagi. Apakah sudah paham? Oke, sampai di sini paham? Paham. Kalau ditanya, Tidak. sudah berarti sudah paham ya. Nah, oke. Untuk itu kerjakan PR-nya atau untuk tugasmu di rumah halaman 63 nomor 1 sampai nomor 3. Jadi ada 3 soal tadi. Oke. Nah, tugas mengajar ibu sudah tugasnya tadi? Berikan sama ibu. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Belajar lagi di rumah, ulang kembali di rumah. Kelas 6 peristiwa gerhana bulan, lalu kelas 5 operasi hitung campuran. Diperdalam lagi nih. Oke, nah sebelum pulang kita menyanyikan satu lagu dan berdoa dipimpin oleh siswa kelas 5 ke depan yuk. Sebelum kita pulang, mari kita bernyanyi. Gelang pipatu gelang, 1, 2, 3 ya. Gelang pipatu gelang,
Nah,